Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Di sini saya akan melakukan kegiatan aksi nyata ya, modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan, kita SDG dulu ya. Mengapa? Atas semuanya ya. Berdiri. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping buat tenang, tangan ke depan akan berenang, tunjukkan kaki siap berdoa. Ya, itu SDG ya. Kita lanjut Pak. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh saya sendiri Rini Yulia. Saya yaitu dari SDN 1 Cipunar, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, calon guru penggerak angkatan 8. Ya Pak. Lanjut. Nah, di sini saya akan memaparkan konsep-konsep kunci modul budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Lanjut Pak. Nah, di sini pertama pada perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik itu belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, kalian tahu profil pelajar Pancasila itu ada berapa? 5. Ada 5. Yang pertama, beriman, berdasarkan kepada Tuhan, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kedua apa? Berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis, dan yang keenam adalah mandiri. Nah, ibu bapak ini harus tahu ya profil pelajar Pancasila ya. Lanjut Pak. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ada ilusi guru mengontrol murid, ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Lanjut Pak. Nah, kita akan mengubah paradigma stimulus respon kepada
semua orang melihat hal yang sama, tetapi dalam teori kontrol setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain itu orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi dalam teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian orang lain itu bisa mengontrol saya, tetapi dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, tetapi dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, tetapi dalam teori kontrol adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah, tetapi dalam teori kontrol model berpikir menang-menang. Nah, disiplin positif. Nah, yang kedua itu adalah disiplin positif. Disiplin positif ini di mana ada kemerdekaan, disitulah harus adanya disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cangkang melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana mereka. Jadi sebelum orang lain mendisiplinkan kita harus disiplinkan diri. Ya, yang harus dimotivasi oleh diri sendiri ingin mendisiplinkan diri, gitu ya. Kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri, maka harus ada orang lain yang harus mendisiplinkan diri kita. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau ancaman atau hukuman. Ya, jadi adanya dari kesadaran diri sendiri, bukan karena ada ancaman, apalagi ada penghargaan. Misalnya yang datangnya tepat waktu akan dikasih hadiah, misalnya susu, gitu ya. Nah, itu adalah sesuatu yang salah, ya. Cara disiplin seperti itu salah, tidak tepat, ya. Tetapi harus adanya dengan kesadaran diri sendiri bahwa kita itu harus belajar masuk tepat waktu. Kemudian sebagai pendidik, nah tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, nilai-nilai kebajikan di sini itu nilai yang disepakati bersama, tidak lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, nilai-nilai kebajikan di sini saya ambil 3, yaitu dari profil pelajar Pancasila, AIBO atau Primary Years Program atau PYP, dan keterampilan hidup. Nah, profil pelajar Pancasila itu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan juga kreatif. Nah, dalam penerapan Primary Years Program ini sikap murid itu harus bisa toleransi, harus rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan juga keberanian. Nah, di sini juga harus kita terapkan nilai-nilai kebajikan keterampilan hidup. Nah, dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan juga memberikan yang terbaik untuk diri. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan berdasarkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya. Nah, di sini kita itu mempunyai kebutuhan dasar itu ada 5 kebutuhan dasar. Mengapa? Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua ada penguasaan. Ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan dan yang kelima adalah kesenangan. Itu yang harus kita butuhkan
Posisi kontrol restitusi melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Kelima posisi ini adalah adanya penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah di sini ibu bapak ini adanya di mana ya? Apakah kita ini ada di penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Mari kita lihat contoh posisi kontrol restitusi. Di sini ada kasus Adi yang terlambat hadir sekolah. Nah, di sini ada contoh sebagai penghukum. Nah, sebagai penghukum ini pasti nadanya itu suaranya tinggi ya, bahasa tubuhnya matanya melotot, ya, dan jadi menunjuk dan mengharu. Nah, contohnya seperti ini. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa tepat waktu? Sambil melotot ya. Nah, coba tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu? Bagaimana perasaannya? Kecewa. Anak-anak akan pasti marah, ya. Apalagi kalau kita menghukumnya itu di depan teman-temannya, sambil melotot, sambil tangan menunjuk, ya. Kemungkinan murid itu akan marah dan menendam yang bersifat agresif. Nah, bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret, takut kesal, ya. Karena kesal, ya. Bukunya atau meja tulisannya dicoret-coretkan, mungkin ini ada coret-coret ini mungkin adanya kekesalan dari murid-murid ya. Nah, lebih buruk lagi sepulang sekolah, murid itu melihat foto ibu guru atau bapak guru yang sudah menghukumnya, tinggalin. Nanti pulang saya akan akan profesin ban motornya, profesin. Nah itu ya lebih parah ya. Jadi ibu bapak ini apakah pernah melakukan pada posisi ini sebagai penghukum? Nah kalau saya sendiri, saya pernah ya sebagai posisi ini dari penghukum. Saya pernah melakukan untuk mendisiplinkan anak gitu ya, agar anak itu bisa perkalian. Misalnya kalau anak itu tidak bisa perkalian 2, maka harus 2 keliling ya, 2 putaran anak harus lari. Dan anak itu ngos-ngosan sebagai seorang guru seperti itu tidak boleh, tidak tepat ya. Nah, jadi ada cara lain untuk mendisiplinkan anak gitu. Lanjut Pak. Contoh penerapan posisi kontrol restitusi sebagai pembuat merasa bersalah. Nada suara mengelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya itu merapat pada anak dan juga lesu. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali Adi. Bagaimana perasaanmu jika ditegur seperti itu? Sakit jiwa. Ya, murid-murid akan merasa bersalah ya, bersalah telah mengecewakan ibu bapaknya ya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini itu lebih berbahaya dari sikap penghukum. Karena apa? Emosinya itu tertanam ya, jadi tertanam. Anak itu jadi akan murung karena merasa bersalah gitu ya. Beda dengan yang dihukum. Kalau yang dihukum kelihatan emosinya untuk anak itu ya. Nah, akan menumpahkan amarahnya. Lanjut Bu. Nah, kemudian contoh penerapan posisi kontrol restitusi teman sebagai teman, guru sebagai teman. Nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda, bahasa tubuhnya merapat, dan matanya pun senyum sejenak. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini sambil senyum-senyum. Bagaimana perasaan murid kalau kita ditegur seperti itu? Senang. Nah, senang ya. Murid akan merasa senang karena apa? Murid itu merasa teman ya, sebagai teman. Nah, itu positifnya ya. Tetapi ada negatifnya. Murid menjadi tergantung pada guru tersebut ya. Bila ada masalah dia akan merasa akan mengandalkan guru tersebut ya, dan juga dia itu akan nurut pada guru tersebut. Tetapi kalau dengan guru yang lain pasti dia akan
berbeda. Jadi lihat lagi. Lanjut, Bu. Nah, contoh penerapan posisi kontrol resolusi sebagai pemantau. Ada suara datar, bahasa tubuhnya yang formal. Kata ibu gurunya, Adik, tahu nggak kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak. Kata ibu gurunya, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Kata gurunya, iya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal ini. Ya, saya tunggu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Murid akan memahami konsekuensinya yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Nah, guru juga tidak memberikan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Nah, murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat. Nah, dan harus mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggalkan seorang diri ya. Jadi murid pun akan merasa tidak nyaman ya karena orang lain malah pada main. Dia dipantau sama gurunya sehingga beres mengerjakan tugas ya. Di sana adanya tidak kenyamanan bagi murid. Lanjut. Nah, contoh penerapan posisi kontrol restitusi sebagai manajer. Nah, nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat kepada murid. Adik, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik. Itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk perbaiki diri. Bagaimana perasaan murid bila diperlakukan seperti ini? Nah, fokus ini ada pada murid, bukan untuk membagikan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu itu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya, tentu dengan. Jadi si murid itu tahu dia itu salah, tahu juga dia itu solusinya untuk mencari tahu juga solusinya. Nah, gitu ya. Itu contoh manajernya. Jadi kemudian lanjut ke keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas atau kelas di sekolah atau kelas. Nah, jadi sebelum kita mulai KBM, kita harus sebelum masuk ke belajar teks, kita harus membentuk keyakinan kelas dulu terlebih dahulu. Nah, keyakinan kelas ini harus diyakini oleh guru dan juga murid ya. Jadi harus saling berkolaborasi gitu ya. Nah, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini ya harus disepakati oleh guru dan juga muridnya gitu ya. Contohnya keyakinan kelas bahwa masuk itu harus pukul berapa? Pukul 7.30 misalnya gitu ya. Itu harus diyakini ya, harus disepakati. Kemudian ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dari segitiga restitusi ini, yaitu pertama ada menstabilkan identitas. Nah, kemudian menanyakan keyakinan dan validasi tindakan yang salah. Lanjut Bu. Contoh dialog segitiga restitusi, mari kita simak ya.
itu ya contoh dialog segitiga restitusi. Jadi ketika kita menegur anak itu tidak boleh di depan teman-temannya. Kita harus panggil, kita berdua saja gitu ya. Kita menanyakan apa kesalahannya gitu ya. Kemudian anak juga yang harus mencari solusinya harus seperti apa gitu ya. Lanjut. Nah, penutup. Nah, di sini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik di mana guru itu mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab standar nasional pendidikan. Nah, itu adalah aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Apabila ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Silakan Bapak-bapak. Jika ada yang mau ditanyakan. Cukup, Bu. Cukup ya. Terima kasih. Cukup sekian ya pemaparan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bagi guru-guru kita semua. Semoga dapat diterapkan di sekolah kita dan juga di kelas kita. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum